siang, apakah karena belum terbiasa Tidur dengan telat. schedule-nya atau tidur telat? Iya. Tidur telatnya karena Dan kebiasaan SMK tidur telat bangun siang masih ke tidur bawah. telat bangun siang. Emang waktu SMK masuknya siang gitu? Nggak Iya. seperti pas masuk kerja? Masuknya siang. Masuknya siang, jadi ke bawah sampai kerja gitu. Iya, betul. Terus waktu di tempat kerja ini sendiri, kalau misalnya datang siang tuh ininya apa? Apakah maksudnya kayak apakah disetrap, dihukum atau bagaimana, potong gaji? Enggak, cuma malu aja. Tapi maksudnya masnya nggak, ini kan udah sering nih dari yang saya tahu gitu, masnya nggak ngerasa kayak terbebani dengan yang rasa malunya sendiri gitu karena sering datang telat atau gimana? Atau memang sebenarnya pengen berubah tapi gimana? Enggak. Jalanin aja. Kalau telat ya udah, kalau nggak telat ya udah. Tapi nggak takut dipecat gitu misalnya tiba-tiba nanti Nggak. dipanggil sama atasannya terus dipecat gitu? Enggak. Nggak takut dipecat? Enggak. Kenapa? Ya karena pekerjaan butuh saya. Oh karena begini, jadi karena Mas Heri ngerasa berkompeten di pekerjaan ini, jadi Bukan berkompeten, tapi karena tidak ada pilihan lain untuk bekerja. Kalau saya pergi tidak akan ada yang mengisi posisi saya. ya berarti termasuk masnya posisinya ini yang termasuk cukup krusial di tempat kerjanya atau bagaimana? Enggak Makanya juga. masnya ngerasa kayak cukup pede. Cuman karena tidak ada yang mau aja bekerja di situ. Oh gitu, Jadi tidak ada pilihan lain. karena memang Tetap malu, saya tetap malu. Cuman mungkin kalau dari yang Mbak bilang apakah karena ada pemecatan karena telat tadi, enggak. Saya pikir tidak, untuk saat ini enggak. tapi kalau dari atasannya sendiri itu gimana nanggapinnya? Ya, sudah diberitahu untuk kenapa telat, harus datang tepat waktu, kalau bisa sebelum waktunya udah datang duluan. Jadi mungkin akan saya coba untuk merubah kebiasaan buruk jadi lebih baik. Tapi kalau dari Mas sendiri sadar nggak kira-kira apa sih supaya kebiasaan itu bisa berubah tuh, caranya gimana? Tidur lebih cepat, pasang alarm mungkin. Tapi kan pada prakteknya nggak akan semudah kenyataannya kan. Buktinya dari Mas sendiri aja udah beberapa hari ini ternyata memang telat dan masih ke bawah kebiasaan saat SMK dulu sampai sekarang pas udah jadi pekerja gitu. Kira-kira kalau dari Masnya sendiri supaya bisa benar-benar berubah tuh gimana gitu? Apakah mungkin digeser posisinya, yang kegiatan yang tadinya malam digeser jadi sore atau gimana? Ya enggak, ya harus dipaksakan aja dirinya. Karena kan semua orang bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Berarti harusnya Masnya juga bisa dong terbiasa bangun pagi dan nggak telat datang. Kalau saya mau bisa. Berarti belum ada kemauan yang cukup kuat atau bagaimana? Karena terlalu belum ada kemauan yang cukup kuat. Kali. Mungkin karena tidak adanya konsekuensi yang terlalu berat bagi saya, yang saya menyepelekan hal tersebut, akhirnya ya bagi saya ya udah biarin aja. Jadi karena ngerasa telat atau tidak telat pun konsekuensinya tidak seberapa gitu. Betul. Ya seperti itulah. Tapi setelah ada perbedaan gak sikap dari atasan sendiri karena masih sering atau misalnya jadi kayak kerjaannya ditambah? Enggak, sayanya aja yang lebih gak enak hati sama teman-teman yang datang tepat waktu. Tapi karena merasa terlalu menyimpang mungkin dari teman-teman yang tepat waktu, jadi nggak ada jarak mungkin. Tapi betah dengan keadaan seperti enggak itu? Mungkin akan berubah tapi mungkin butuh proses yang nggak sebentar. Kata mungkin itu kira-kira berapa persen, seberapa yakin Masnya bisa berubah? Sangat yakin. Sangat yakin. Sangat yakin. Sangat yakin. Berarti harus dimulai karena dari saya paling tahu dengan diri saya sendiri kemampuan. Oke, baik. Kalau dari teman-teman tapi nggak ada misalnya kayak disindir gimana gitu? Kenapa? Ada sindiran gitu. Terus dari Masnya sendiri gimana ngerasanya? Ngerasa apa? Menanggapi sindiran tersebut? Iya. Senyumin aja. Santai aja gitu? Iya, karena mereka juga sering telat sama. Oh gitu. Jadi mungkin kebanyakan yang menyindir saya itu yang sama-sama sering telat juga. Oh, jadi kita mungkin misal hari ini saya tepat waktu, mereka telat, saya sindir. Besoknya mereka tepat waktu, saya telat, saya disindir. Jadi seperti cuma lelucon aja, lelucon biasa. Jadi kayak nggak terlalu ditanggepin serius banget gitu ya? Yeah. Justru yang bener-bener sering masuk itu pun nggak begitu peduli gitu, nggak nanggepin. Tapi kan kalau nggak salah Masnya kerja di
apa dinas lingkup pendidikan ya, itu kan kalau telat kan otomatis bareng sama siswa yang telat juga. Enggak malu gitu. Saya nggak bareng siswa mengantrinya. Oh, tidak dengan Saya menunggu sampai gerbang dibuka dan siswa masuk semua, baru saya datang. Baru masa datang, berarti selama itu belum. Saya lewat aja. Masa kemana gitu? Ya ngopi dulu, ngopi kemana, ke warung, pintu Maret. Tapi nggak ada, maksudnya nggak ada merasa bersalah atau kayak, kan masa sudah datang telat nih, terus sudah datang telat dan daripada menerima konsekuensi untuk kayak ya sudah mengaku telat dan menampakkan diri di depan. Tetap menampakkan diri pada akhirnya juga, cuman kan kita tidak ikut berbaris dengan siswa. Jadi setidaknya siswa itu tidak melihat kalau ada guru atau mungkin tenaga pendidik yang datang telat. Tapi itu asumsi dari masa sendiri atau memang disuruh dari pihak asumsi apanya? Sekolah? Misalnya gini, kan masa bilang kalau misalnya jangan ke pada saat telat tersebut jangan berdiri bareng sama siswa walaupun posisinya misalnya itu jam 7:01 gitu, lewat 1 menit gerbang sudah ditutup dan sudah ada guru yang tutup gerbangnya gitu. Sebenarnya masih bisa aja kan kayak berdiri di situ bareng-bareng gitu, tapi itu mungkin saya juga bisa minta masuk. Iya, karena saya tenaga pendidik, bukan siswa. Maksudnya begini, apakah itu keputusan masa sendiri untuk kayak ya udah ke tempat lain dulu supaya siswa nggak melihat, atau memang peraturan dari sekolahnya sendiri gitu? Keputusan saya sendiri. Kenapa berpikir seperti itu? Karena menurut saya itu yang terbaik. Dalam keadaan tersebut, dengan situasi yang seperti itu, mungkin itu yang terbaik buat saya dan mungkin untuk murid-murid di situ juga. Supaya tidak menjadi contoh bagi mereka, supaya mereka besok bisa datang lebih tepat waktu mungkin, karena malu dengan guru-guru yang datang tepat waktu setiap paginya. Bukannya ini hanya pendapat saya aja, bukannya kalau justru masih datang telat dan distrap bareng mereka itu jadi adil? Enggak. Kenapa? Karena menurut saya begitu. Supaya nggak jadi contoh buruk aja gitu. Betul. Tapi dari atasan sendiri tegas di siapa hanya dikasih tahu dari mulut aja? Ya itu tegas. Maksudnya dengan tidak membolehkan siapapun masuk ketika telat, mau itu guru bahkan kepala sekolah sekalipun, kalau telat tetap di luar. Tapi selain itu nggak ada tindakan. Peraturannya kan tidak menyuruh siswa yang telat untuk berdiri di depan gerbang, tapi tidak boleh masuk ke sekolah. Paham nggak? Oke. Masuk Tidak sampai sini? Kalau untuk siswa sendiri biasanya boleh masuk setelah jam pertama atau bagaimana? Setelah kegiatan pagi selesai. Kebiasaan pagi membaca Al-Quran. Itu kira-kira berapa menit? 30 menit. 30 menit berarti baru siswa boleh masuk? Iya. Langsung boleh masuk kelas? Enggak. Mereka tetap di lapangan dulu untuk didata kenapa telat. Kalau masa sendiri langsung masuk ke Enggak. tempat kerjanya? Kalau saya tetap tanya dulu kenapa telat, terus mungkin disuruh absen, suruh dicek dulu kenapa telat lagi. Setiap bulan pun kita kan dicek ada absen paginya, kenapa telatnya, terus suruh bikin alasannya kenapa, harus jelas. Jadi tidak boleh ada ketidakjelasan. Balik lagi ke pertanyaan saya di awal, dengan tindakan yang sebegini preventifnya dari sekolah, masa tidak merasa, maksudnya ada gejolak yang cukup membuat masa tuh sadar kayak oke, gue harus atau saya harus berubah gitu. Dengan ini cukup menurut saya ini cukup bahkan sangat preventif gitu. Dari pertama nggak boleh ikut masuk dan ditanya kenapa telatnya gitu, dicek juga, karena nggak semua instansi pendidikan itu seperti itu. Kenapa masnya merasa kayak ya sudahlah gitu, toh juga saya tetap bisa bekerja, saya tetap gaji. Kenapa masa tidak ada gejolak untuk merasa kayak because I paid, I have to do my job? Kenapa masih tidak ada perasaan seperti itu? Perasaan untuk apa? Jadi lebih baik. Bertanggung jawab dengan pekerjaan masnya. Ya itu ada. Dengan saya datang pun itu saya bertanggung jawab. Ya, tapi kan saya tidak dibayar untuk datang tepat waktu, tapi untuk mengerjakan pekerjaan saya. Dari mana masih berpikir seperti itu? Dari tupoksi saya. Tupoksinya dalam tupoksi tersebut tidak ada ketentuan untuk datang tepat waktu? Iya. Tidak ada? Mbaknya ada tidak di tupoksinya seperti itu? Harus datang tepat waktu di tupoksi. Ketika Mbak tanda tangan surat SK. Kalau saya sendiri, pertama saya kan tidak bekerja di instansi pendidikan, jadi saya tidak tahu bagaimana
eh, kiat-kiatnya atau apa tupoksinya di Saya rasa itu di industri semua tempat pun sama. tapi sepertinya. kalau saya pribadi sih ada jadi ada bukan di dalam SK-nya, lebih ke kesepakatan antara atasan dan bawahan, kayak sepakat untuk datang tepat waktu, memakai seragam yang sesuai ketentuan sekolah. Kalau Jadi saya yang membuat seperti peraturan itu atasan mbaknya itu. Ya, atau perusahaan? Yang menggaji mbaknya perusahaan atau atasan mbaknya? perusahaan saya. Terus kenapa nurutin atasan? Oke, itu biarlah jadi urusan saya. Sekarang saya tanya balik ke masnya. Berarti kalau boleh saya asumsikan, masnya tidak begitu terpaku dengan bagaimana atasan mengatur-ngatur atau memberi tindakan preventif atas keterlambatan mas setiap datang masuk bekerja, karena mas berpikir bahwa mas digaji oleh perusahaan, tidak oleh atasan. Betul. Tapi bukannya yang menghandle masnya ini atasan? Bagaimana kalau misalnya sewaktu-waktu Menghandle apa? yang jadi masnya ini kan berada di bawah naungan atau di bawah tanggung jawab atasan tersebut? No. Atasan itu hanya sebagai penyampai pesan atau sebagai yang memberikan perintah yang mewakili perusahaan tersebut kepada saya. Tapi saya sebenarnya dari tadi masih cukup bingung kenapa mas ini seperti tidak merasa cukup Saya bersalah. merasa itu saya bersalah. Tapi Itu pun seperti yang Mbak bilang, kan saya tidak telat setiap hari. Kalau saya merasa tidak ada rasa bersalahnya, saya pasti setiap hari telat terus, karena saya tidak peduli dengan itu. Kalau saya seperti itu berpikirnya. Sedangkan ini kan tidak. Ada mungkin minggu ini saya setiap hari datang tepat waktu, minggu depan ada selang-seling yang tidak telat, karena kan faktor jalan kan berbeda. Terkadang mungkin kita mengantri di kamar mandi setiap pagi, belum jalanan yang mungkin ada musibah, orang kecelakaan segala macam. Oke, baik. Kalau saya boleh bertanya, kalau ini terlepas dari peraturan perusahaan atau atasan sendiri gitu ya, dari masnya sendiri, batas toleransi diri mas sendiri untuk terlambat itu dalam 1 bulan kira-kira berapa kali? Seminimal mungkin. Seminimal mungkin. Iya. Kalau dalam jumlah gitu, pokoknya dalam angka itu, kalau diangkakan berapa jumlahnya kira-kira? 3, 4? Mungkin kalau kita kan sebulan 22 hari, mungkin 4 hari atau 5 hari mungkin ada. Berarti toleransi. kisaran 1 kali ya, seminggu maksimal. Ya mungkin seminggu sekali. Ada seminggu sekali 2 kali ya. Tapi masih sadar nggak sih kalau misalnya telat sesedikit yang masa sebut itu sebenarnya termasuk? Telat saya itu bukan karena disengaja, tapi memang karena keadaannya seperti itu. Ketika mungkin saya udah bangun subuh tapi tetap telat, berarti kan masalahnya bukan dibangun pagi, bukan di saya yang tidur kesiangan, ya bukan di saya yang dibangun kesiangan, tidur kemalaman, bukan, tapi karena faktor-faktor yang ada di lingkungan. Oke, jadi masnya berasumsi kalau misalnya telat ini bukan karena disengaja, tapi masnya tidak ingin telat, tapi karena lingkungan misalnya macet atau kendala yang lain itu membuat mas telat. Iya, betul. Tapi segala sesuatu bisa dicegah kan? Segala sesuatu. Nggak semua. Kenapa masih berpikir seperti itu? Kematian? Apakah Mbak berpikir bisa mencegah kematian? Iya, terlepas dari hujan, dari sesuatu yang qadarullah seperti itu, segala sesuatu yang bersifat, pokoknya ini terlepas dari sesuatu yang sudah pasti ya, seperti yang masuk tadi, kematian, jodoh, maut, rezeki, itu semua kan sudah ada yang mengatur. Tapi kalau untuk masalah pekerjaan ini kan hal duniawi yang ibarat kata kita bisa antisipasi. Masalah itu kan tidak akan terjadi kalau misalnya memang ada beberapa masalah yang datang tidak sesuai praduga tiba-tiba gitu untuk memberi ujian. Tapi kalau masalah itu terjadi lebih dari 2 kali, berarti kan bisa dicegah, karena kita sudah pernah mengalaminya sebelumnya. Lebih dari 2 kali? Ya. Apakah Mbak setiap datang ke kampus tepat waktu terus? Setiap saat, setiap bulan, tidak pernah telat? Segitu Mbaknya masuk siang, atau sore, atau bahkan malam. Kenapa bisa telat? Saya masuk pagi, Mbaknya siang. Perbedaannya apa? Kalau dari saya pribadi, mungkin karena ada kendala. Kalau dari masnya, karena itu tadi apakah setiap hari
selalu berkendala terus setiap Tidak, hari. tidak. Terus kenapa? Apakah setiap telat itu berarti pasti ada kendalanya? Atau karena hal-hal lain? Kalau saya pribadi setiap telat selalu ada kendalanya. Entah karena saya yang lupa jadwal atau karena memang ada kesibukan yang mendesak. Tapi kalau dari Mas sendiri karena ada kendala juga atau Ya sama. seperti yang tadi Itu Mas bilang? problematika semua orang. Berarti dari percakapan kita tadi Masnya di sini udah sadar ya kalau Masnya itu pertama sebenarnya salah dan merasa malu juga atas masalah yang Masnya ini lakukan gitu selama beberapa hari belakangan ini. Kira-kira ada kiat-kiat dari diri pribadi Mas sendiri nggak untuk mulai berubah? Misalnya mulai dari apa dulu gitu, yang kecil dulu deh minimal. Kan tadi sudah saya beritahu Mengurangi di awal. mengurangi Tidur lebih awal, bangun lebih pagi, memasang alarm mungkin. itu cukup efektif bagi Masnya. Efektif, sangat efektif. Kalau sangat efektif, sudah pernah dicoba atau belum? Sudah pernah dong. Sudah pernah. Dan itu membuat Masnya Karena kan saya tahu hasilnya. ke tempat kerja. Kenapa? Dan itu membuat Masnya tidak datang telat ke tempat kerja. Ya, Tapi yang jadi masalah di sini kenapa masih sering terjadi? Berarti belum cukup konsisten kah atau bagaimana? menurut Mbak sering itu bro, seberapa banyak? Sering itu tadi kan Masnya bilang bekerja dalam sebulan itu 22 hari. Berarti kan 5 hari kerja dalam 1 minggu. Untuk 1-2 kali dalam 5 hari itu menurut saya termasuk cukup sering bagi saya. Tapi 1 sampai 1-2 kali 1 minggu itu termasuk cukup sering. Berarti kan Masnya hanya masuk, taruhlah jika tidak masuk 2 hari berarti hanya masuk 3 hari dalam seminggu. bukan nggak masuk, telat. Iya, Telat dan tidak masuk itu beda. dalam hitungannya. Baik. Telat 3 Telat 3 kali. Telat 2 sampai 3 kali seminggu itu termasuk cukup sering menurut saya. Bagi saya pribadi mungkin bisa kan Masnya bilang seminimal mungkin batas toleransi diri Masnya sendiri untuk telat datang masuk bekerja. Tapi Masnya sendiri kira-kira nanggepin permasalahan itu gimana? Maksudnya apakah yang cukup keras atau kayak ya sudah dihadapi saja atau bagaimana ke diri Masnya sendiri? Menanggapi Masalah persoalan tersebut. saya telat, Iya, di diri Masnya sendiri seperti apa? ya tinggal melakukan langkah pencegahan. Seperti yang tadi saya bilang lagi, saya ulangin lagi ke Mbaknya nih. Pertama, tidur lebih Tidak, awal. maksud saya di sini adalah ada beberapa orang kan yang bersikap mungkin cukup kayak keras ke dirinya sendiri kalau setiap misalnya dia tidak mematuhi aturan dalam pekerjaan, dia bersifat perfeksionis gitu, kayak mungkin dia kayak menghukum dirinya sendiri kayak oke, besok nggak boleh ini. Kalau dari Mas sendiri gimana menanggapi masalah tersebut? Apakah Ke bersifat diri saya kayak- sendiri. Ya betul, apakah yang bersifat yang kayak it's okay gitu seperti menenangkan diri sendiri atau seperti apa? Biasa aja. Biasa saja. Ya, Kenapa tidak maksudnya kayak berpikir kayak oh aku harus seperti ini, terus memikirkan langkah-langkah preventif untuk mencegah hal ini terjadi lagi, tapi terlepas dari itu Masnya justru memilih untuk bersikap biasa saja. Kenapa? Kalau saya boleh tahu. ya karena dengan bersikap berlebihan pun nggak ada fungsinya. Itu nggak bisa merubah saya jadi lebih baik. Karena saya tahu diri saya sendiri. Maksudnya mengenal diri. Yang terbaik untuk diri saya adalah bersikap biasa saja dan berubah jadi lebih baik. Mencari solusi, bukan menyalahkan. Berarti Masnya tidak menyalahkan diri sendiri tapi mencari solusinya. Ya, Terlepas dari misalnya masalahnya ini kan termasuk sebutlah katakan cukup sering gitu, tapi Masnya tidak bersikap kayak terlalu oh you are bad person, you are stupid atau apa ke diri sendiri, tapi ya udah dicari aja solusinya apa begitu. iya betul. Oke, baik. Kira-kira yang udah mulai berjalan tadi yang Masnya sebut kayak mencoba pakai alarm, pasang alarm, terus kayak ngurangin aktivitas malam kayak pegang handphone sebelum tidur, terus tidur lebih cepat gitu. Itu
Udah mulai efektif kah? Udah mulai dicoba? Sudah. Lalu bagaimana hasilnya? Ya itu seperti yang Mbak ketahui, tidak telat. Tidak telat. Walaupun mungkin masih agak mepet waktunya. Tapi ya itu cukup lebih baik sih daripada lebih baik ada perubahan 1% daripada tidak sama sekali kan. Ya, betul. Baik, kalau begitu terlepas dari masalah ini berarti kira-kira udah cukup teratasi belum bagi masnya? Teratasi tentang permasalahan saya telat itu. Iya. Sudah. Kan tadi itu solusinya. Tapi dari kalau setiap masa telat ini kan tadi masnya bilang sempat ada perasaan malu juga gitu kalau misalnya ditegur atasan atau bagaimana, itu mengganggu kegiatan pekerjaannya nggak, misalnya kayak jadi kurang fokus Enggak. atau seperti apa? Karena itu gitu? pribadi. Tidak mengganggu sama sekali Tidak. perasaan malu itu. Enggak. Yang penting fokus aja gitu. Iya. Karena saya dibayar untuk bekerja. Untuk melakukan job desk yang ada di pekerjaan itu harus saya kerjakan. Tapi pasti ada, apakah ada perasaan tidak enak juga gitu? Enggak. Enggak ada. Andai kata misalnya suatu saat masnya diminta untuk datang lebih pagi, sudah ditegur untuk datang lebih pagi dan ternyata masnya ini telat lagi gitu, masa kira-kira tanggapan masnya apa? Bahkan misalnya pada hari itu masnya udah kayak ditetapin jadi untuk bertugas mengerjakan sesuatu yang urgent banget nih, terus masnya telat, kira-kira tanggapan masnya gimana kalau hal tersebut misalnya terjadi? Ya saya mengolah kembali kenapa saya bisa telat dan tidak mengulangi kembali di esok hari. Jadi kita mencari solusi lagi. Kenapa bisa telat lagi? Ketika misalnya saya sudah bangun pagi, sudah tidur cepat, tapi masih bangun kesiangan, itu kenapa? Oke, baik. Itu cukup bagus langkah-langkah pencegahannya. Kita flashback lagi ke bagian masnya bilang untuk mengurangi datang telat seminimal mungkin, itu kan tadi disebutkan kalau tidak salah akan ditanya telatnya kenapa, terus kenapa telat, dicek juga kehadiran setiap bulan. Itu apakah pertanyaannya selalu sama, hanya ditanya segitu aja, kenapa telat gitu setiap telat, atau ada yang berbeda? Mungkin yang pertama mungkin hanya ditanya, yang kedua mungkin diberi konsekuensi apa? Enggak. Hanya ditanya? Iya. Karena saya tidak pernah telat berturut-turut. Misal hari ini saya telat, besok saya nggak telat, atau mungkin besok lagi baru saya telat, besok lagi saya nggak telat. Dan itu pun yang bertanya seperti itu bukan orang yang sama, berganti-ganti. Seandainya kalaupun ada selang 1 hari 2 hari, termasuk berarti pertanyaan tetap sama gitu, tetap sama karena yang bertanya bukan satu orang dan jawaban jadi masih berganti-ganti, tetap sama. Tergantung keadaan saya telat kenapa. Biasanya bagaimana masnya menjelaskan kepada orang yang bertanya? Bangun kesiangan, atau mungkin hari esoknya saya bilang saya macet. Ya tergantung keadaan di lapangan bagaimana. Saya jelaskan sedetail mungkin. Tapi kira-kira orang yang dibilangnya itu langsung percaya dan mempersilahkan tentu masuk saya tidak. atau Masih ada keraguan dalam itu. Cuman yang bagaimana lagi? Tapi nama mas ada dalam catatan tersebut? Ada. Dan setiap bulan itu akan dievaluasi? Pasti. Terus pada saat evaluasi itu apa yang dilakukan? Ya, kita menjelaskan pada hari apa kita telat dan kenapa. Kalau andai kata nih dalam buku catatan tersebut misalnya Mas dalam bulan Juni ini ada sekitar 5-6 kali telat, itu kan termasuk cukup frekuensi yang menurut saya banyak. Masnya bagaimana kalau ditanya kenapa sering banget telat? Bagaimana tanggapannya? Nggak sering banget dong. Emang menurut Mbak sering banget itu sebanyak apa? Ini hanya apakah 6 hari itu sering banget? Baik, menurut saya itu cukup lumayan. Bagi sering Masnya, banget. Bagi Masnya tidak? Bagi saya tidak. Oke, baik. Bagi Masnya untuk 6 kali dalam sebulan, dalam 1 bulan itu tidak termasuk telat banyak. Ya? Iya, telat. Bukan tidak masuk, telat. Tapi daripada saat evaluasi tersebut,
atasan hanya bertindak kayak kenapa, ditanya kenapa telat segini banyak, hanya ditanya begitu saja atau bagaimana? Iya, begitu saja. Terus berarti nanti staf-staf hanya menjawab alasannya seperti apa, lalu selesai setelah itu evaluasi. Kita menjelaskan, bukan alasan. Iya. Kita menjelaskan kenapa kita telat. Baik, menjelaskan kenapa telat. Setelah itu atasan mendengarkan dan sudah seperti itu saja. Iya, Atau dan ada mengevaluasi yang... lagi setiap bulan. Diberi arahan, diberi solusi. Kalau kamu mau nggak telat karena kejadian ini, solusinya seperti ini. Diberi solusi. Diberi solusi. Oke, baik. Kira-kira udah terjadi baru belakangan ini kan, yang dari yang saya tahu hanya sering nih telat, tapi saya belum tahu apakah baru terjadi sebulan belakangan ini atau sudah dari berbulan-bulan lalu masnya, termasuk kayak telat selang sehari gitu. Maksudnya kayak misalnya dalam sebulan 6-7 kali cukup ya, tidak dibilang sering tapi lumayan. Baru Itu sebulan ini. Baru sebulan ini. Kenapa? Berarti sebelumnya bisa datang pagi. Kenapa itu? Bisa. Sebabnya apa? Karena tidak ada yang saya kerjakan saat malam. Sebelum bulan ini tuh tidak ada yang saya kerjakan saat malam. Ya, tapi tidak ada tugas tambahan. Sebelum belakangan ini mulai banyak tugas tambahan. Ya, betul. Seperti karena banyak apa? kegiatan, tugas kuliah mungkin. Oke, baik. Berarti berkuliah sambil bekerja juga sekarang. Betul. Udah mulai berkuliah sambil bekerja. Apa mulai tambah banyak juga pekerjaannya di tempat kerja atau bagaimana, dan kurang istirahat atau bagaimana? Enggak. Yang kalau misalnya telat itu kan berarti masa tadi bilang untuk apa namanya, membiasakan untuk tidur tepat waktu. Kalau tidak bisa tidur tepat waktunya tuh apa? Karena susah tidur, insomnia, atau punya masalah kesehatan lain? Yang mengerjakan hal lain. Seperti apa? Pekerjaan kuliah. Berarti tidak bisa bangun pagi karena istirahatnya tidak cukup atau kurang, itu karena mengerjakan tugas kuliah. Betul, sampai larut malam. Sampai larut malam. Itu cukup sering. Cukup sering. Bulan belakangan ini. Iya. Jadi kira-kira menurut Mas sendiri gimana mengatasi permasalahan tersebut? Kan sekarang udah mulai hektik nih, ditambah kerja tambah kuliah juga. Gimana nanti atau akan memanage dan mengatur waktunya untuk bagi waktu antara ngerjakan tugas Membiasakan kuliah? bangun pagi. Oke, membiasakan bangun pagi. Memaksakan diri bangun pagi dan membiasakannya. Terlepas dari malamnya itu bergadang atau tidak. Iya, betul. Tapi kalau saya boleh saran, kira-kira bisa nggak kalau misalnya diundur, misalnya kayak pas sore sepulang dari kerja begitu, langsung mandi langsung mengerjakan tugas tersebut. Kuliahnya kan malam. Oh, kuliahnya malam masnya. Iya. Berarti benar-benar forsir gitu ya. Mungkin lelah atau bagaimana? Jadi tidurnya kurang cukup. Pasti lebih lelah lah. Oke, baik. Kalau misalnya tugas kuliah tersebut dikerjakan, misalnya tidurnya lebih cepat nih, dikerjakannya pagi-pagi gitu, misalnya kayak saat bekerja, apakah ada waktu senggang jadi mungkin bisa mengerjakan tugas kuliah? Tidak ada. Jadi saat bekerja fokus untuk bekerja. Betul. Saat kuliah fokus untuk berkuliah. Betul. Dan masa nggak mau ibarat kata mencampur adukan hal tersebut? Enggak. Kalau kuliah ini kan berarti baru semester awal atau bagaimana? Baru awal. Baru semester awal kan biasanya masih belum terlalu sibuk ya. Kalau misalnya nanti udah mulai semester biasanya naik semester, ya biasanya itu kan menurut mbaknya. Oke, baik. Berarti menurut masnya memang seharusnya dipisah seperti itu. Memang harus dipisah. Kalau andai kata misal dosen memberikan tugas mendadak, misalnya hanya dalam waktu 1 jam gitu harus dikerjakan, dan mungkin pada saat itu atau mungkin saat itu ada UAS tapi UAS daring dan bersamaan dengan jam kerja, masnya lebih memilih apa untuk memanage hal tersebut? Apakah jadi tidak masuk dan fokus buat kuliah dulu atau bagaimana? Kalau UAS tidak ada namanya UAS daring, Mbak. Kalau UAS pasti masuk. Pasti masuk. Kalaupun daring saya pasti izin. Kalaupun daring tetap karena izin. Saya tidak mungkin nge-zoom UAS di tempat kerja. Karena itu mengganggu yang lain. Oke, berarti lebih baik itu. Lebih baik memisahkan jam kerja tersebut, atau lebih baik izin supaya bisa fokus ke salah satunya gitu ya. Betul. Kalau misalnya lagi sangat sibuk kerjaan berarti mengalahkan kuliah.
kalau misalnya sedang ada UAS berarti mengalahkan pekerjaan. Betul. Oke, baik. Untuk kendalanya berarti sebulan belakangan ini karena udah mulai sibuk kuliah ya berarti. Tapi Masnya sendiri ngerasa ini nggak terbebani banget nggak menjalani kegiatan kuliah sama bekerja ini? Enggak. Kenapa? Saya menikmati Menikmati, karena saya suka. suka melakukan keduanya gitu. Betul. Kuliah dan bekerja ini dalam saat bersamaan. Tapi bukannya akan lebih menguras waktu masa, jadi tidak punya waktu sendiri, tidak punya waktu misalnya hangout dengan teman-teman. Saya nggak butuh itu. Kenapa? Menurut Masnya kenapa masih tidak Ya, butuh? karena menurut saya tidak butuh itu. Sudah cukup setiap hari bertemu teman-teman di rekan kerja, di tempat kerja, di kampus. Itu udah cukup buat saya. Berarti itu udah termasuk cukup untuk mengisi baterai sosial Masnya sendiri gitu ya? Sosial, ya bisa dibilang begitu. Berarti nggak perlu kayak misalnya waktu, kan kadang banyak tuh orang zaman sekarang yang bilangnya, oh gue butuh me time nih, capek kuliah capek kerja gitu. Masnya biasanya kalau lagi stres banget apa gitu yang dilakukan? Main game. Main game. Itu di sela-sela kegiatan di antara dua kuliah dan bekerja tersebut. Iya. Tapi itu menghambat nggak? Maksudnya main game tersebut menghambat nggak kegiatan Masnya sendiri? Enggak. Kenapa? Karena saya kerjanya ketika waktu luang dan tidak ada hal yang harus dikerjakan, ya saya main game. Saat waktu luang. Tapi kalau apakah game tersebut Mas saat memainkan game tersebut itu mengganggu waktu istirahatnya atau tidak? Enggak. Tidak. Tidak. Masnya bisa mengatur waktu tersebut Iya. dan cukup yakin kalau walaupun main game istirahatnya tetap cukup. Ya. Kenapa Masnya berpikir seperti itu? Ya karena kenyataannya seperti itu. Kalaupun saya mengantuk, saya nggak akan main game, saya pasti tidur. Oh, berarti memang tahu gitu ya timingnya diri Ya karena sendiri. itu pilihan saya. Oke, baik. Untuk konsen kali ini sepertinya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Saya Sabita Ramani untuk diri, terima kasih.